Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Sanjaya, Stambuk M1B1 18002. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat dan limpah hidayahnya lah kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk mengerjakan video presentasi ekotoksikologi. Tak lupa pula salawat serta salam kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang menerang seperti kita rasakan saat ini. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah ekotoksikologi. Ya baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan A. Pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan semestinya. B. Sifatnya alaminya lingkungan. Secara alami terdapat berbagai macam senyawa kimia di alam yang berpotensi mempunyai efek toksik. Keberadaan dari masing-masing senyawa, polusi dari udara, gas, buang mesin-mesin industri dan kendaraan bermotor. Pada temperatur normal, gas nitrogen atau N2 dan oksigen atau O2 yang mengisi sebagai besar udara atmosfer tidak bereaksi atau sama lain. Pada temperatur tinggi di dalam mesin kendaraan bermotor, mereka saling bereaksi membentuk oksida atau NO yang kemudian terlepas sebagai gas buangan dan masuk ke dalam atmosfer. C. Persentase zat kimia di lingkungan. Secara umum, persistensi dapat diartikan sebagai waktu tinggal suatu zat kimia dalam lingkungan dalam kurung tanah, air, dan udara, atau sebagai waktu paruh dari degradasi zat kimia di lingkungan. Dalam tabel terlihat sebagai waktu paruh beberapa zat kimia kontaminan lingkungan. D. Degradasi abiotik. Proses degradasi kimia secara abiotik umumnya terjadi dengan melibatkan faktor pengaruh cahaya, fotolisis, dan air, hidrolisis. Proses fotolisis pada dasarnya cahaya, sinar ultraviolet sangat berpotensi melakukan pemutusan ikatan kimia, sehingga secara signifikan dapat membantu dalam proses degradasi senyawa kimia di lingkungan. Sedangkan fotolisis umumnya terjadi di atmosfer atau permukaan air, di mana kedua tempat tersebut mendapatkan intensitas penyinaran yang terbesar. Degradasi biotik. Penguraian zat kimia di lingkungan secara biokimia umumnya proses ini berlangsung sangat lambat dan degradasi ini dapat berlangsung lebih cepat apabila dibantu oleh proses enzimatis dari mikroorganisme atau bakteri jamur, protozoa, dan ganggang. Jadi degradasi biotik melibatkan proses enzimatis dari berbagai organisme dan proses ini umumnya berlangsung lebih cepat dari proses abiotik. F. Proses biokumulasi. Seperti halnya dengan suatu zat kimia yang bergerak satu organisme ke organisme lainnya, akan terjadi peningkatan konsentrasi zat tersebut melalui proses yang disebut biokumulasi. Jadi biokumulasi dapat didefinisikan sebagai proses penumpukan akumulasi zat kimia pada organisme baik melalui penyerapan
penyerapan langsung dari lingkungan abiotik seperti air, udara, tanah, maupun melalui rantai makanan. C. Pencemaran udara. Pencemaran udara umumnya dapat diartikan sebagai udara yang mengandung satu atau lebih bahan kimia dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan harta benda. Polutan udara dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yaitu polutan udara primer dan polutan udara sekunder. Polusi udara dan kesehatan. Sumber terbesar dari masalah polusi udara yang berbahaya adalah asap rokok. Di samping itu, polusi udara di dalam rumah seringkali lebih buruk dibandingkan dengan polusi udara luar, karena sebagian besar waktu dalam kegiatan sehari-hari dihabiskan di dalam ruangan. Dan yang terakhir, J. Pestisida. Dampak lingkungan penggunaan pestisida berkaitan dengan sifat mendasar yang penting terhadap efektivitasnya sebagai pestisida. Ada beberapa pembagian. 1. Pestisida cukup beracun untuk memengaruhi seluruh kelompok taksonomia biota, termasuk makhluk bukan sasaran sampai batas tertentu bergantung pada faktor fisiologis dan ekologis. 2. Banyak pestisida tahap terhadap degradasi lingkungan sehingga mereka dapat tahan dalam daerah diberi perlakuan, dan dengan demikian keefektivitasnya dapat diperkuat. Namun sebaiknya sifat ini juga memberikan pengaruh jangka panjang dalam ekosistem alamiah. Itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.